Halo semuanya, selamat datang di channel Ki Enta. Dalam video ini, saya akan menceritakan alur cerita Drishyam. Drishyam menceritakan seorang kepala keluarga yang bernama Vijay Salgonkar yang mempunyai perusahaan TV kabel. Vijay mempunyai istri yang bernama Nandini dan dua putrinya Anju dan Anu. Anju merupakan putri angkatnya. Vijay merupakan yatim piatu dan dia tidak lulus SD hanya sampai kelas 4. Tapi Vijay mampu menafkahi keluarganya. Film dimulai dengan seorang pria yang bertubuh gempal dan berkumis tebal turun dari bis. Pria tersebut masuk ke suatu warung kopi dan menanyakan kantor polisi ke Paman Martin, pemilik warung kopi tersebut. Paman Martin menunjukkan lokasi kantor polisi yang baru dan yang lama. Paman Martin juga memberitahukan kalau para polisi biasa istirahat dan makan di warung kopinya. Si pria tersebut datang ke kantor polisi. Dia menanyakan Kapolsek di sana karena dia merupakan polisi pindahan yang bernama Satish Naik. Satish dibawa ke ruangan untuk menunggu. Satish terkejut melihat seorang pria duduk termenung di dalam ruangan. Pria tersebut adalah Vijay Salgonkar, yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Bahkan polisi tersebut menyebutkan kalau perbuatan dia masih tidak bisa dipercaya. Film pun flashback Vijay yang hobi menonton film di kantornya dan mempunyai pegawai yang lemot bernama Jose yang selalu membuat kesalahan. Vijay istirahat makan siang di warung kopi Paman Martin dan melihat dua orang tua yang parubaya yang duduk dengan raut wajah yang sedih. Paman Martin memberitahukan Vijay kalau mereka sedang menunggu polisi yang bernama Gaitonde yang mempenjarakan anak semata wayangnya yang meminjam uang ke perusahaan kredit swasta yang selalu rutin tiap bulan dibayar, tapi pas akhir pembayaran anak tersebut tidak sanggup membayarnya. Vijay menyuruh mereka untuk melapor ke Kapolseknya, tapi mereka diancam Gaitonde kalau melapor anaknya akan dibunuh. Vijay jadi ingat film yang pernah ditontonnya. Kasus ini merupakan habeas corpus karena anaknya dipenjarakan secara ilegal. Dan Vijay memberikan nomor kenalan pengacaranya yang bernama Siris Kamat. Peter yang merupakan karyawan Paman Martin memberitahukan kalau Gaitonde sedang menuju ke warung kopi. Dan Paman Martin menyuruh mereka pergi lewat pintu belakang. Gaitonde datang dan menanyakan ke Paman Martin kemana orang tua itu pergi. Paman Martin pura-pura tidak mengetahuinya. Gaitonde kesal dan mengambil kue dan melihat Vijay yang sedang duduk sambil membaca koran. Lalu dia pergi. Setiap ada waktu, Vijay selalu menonton film karena merupakan hobinya. Jose yang duduk sambil gelisah melihat jam tangannya yang ingin cepat-cepat pulang. Jose meminta izin pulang kepada Vijay, tapi Vijay tidak mempedulikan Jose. Telepon berdering yang komplain karena Jose tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Telepon terus berdering dan Vijay mengangkatnya dan menaruh gagang teleponnya dan fokus menonton film. Vijay pulang di pagi hari dan melihat Anju yang sedang belajar dan menanyakan di mana ibunya. Vijay pun pergi ke dapur yang sudah diberitahukan oleh Anju. Vijay mengagetkan Nandini yang sedang fokus memasak dengan berpura-pura menjadi penjahat. Saat sarapan, Nandini bertanya kepada Vijay, kenapa semalam dia menelpon, teleponnya tidak diangkat. Nandini menyarankan Vijay untuk memakai HP, tapi Vijay menolaknya karena di kantornya berada di pelosok. Nandini bilang, bagaimana HP Jose bisa dapat sinyal kalau dia di pelosok? Nandini beranggap Vijay beralasan tidak mau mempunyai HP karena dia tidak mau diganggu di saat menonton film. Nandini terus mengomeli Vijay yang seakan tidak punya rasa tanggung jawab. Vijay pun merayu apa yang Nandini inginkan. Nandini ingin pergi ke Panaji untuk berbelanja, nonton film di bioskop, dan makan fish. Anju meminta izin kepada Vijay kalau minggu depan dia mengikuti perkemahan di Goa untuk mewakili sekolahnya.
Tiap-tiap sekolah harus mewakilkan 2 siswanya untuk mengikuti, dan Anju terpilih. Dalam acara studi tur perkemahan, ada seorang pria yang selalu merekam semua gadis-gadis. Pria tersebut adalah Sam, anak dari inspektur polisi di Goa, dan ada satu gadis yang melaporkan perbuatan Sam tersebut yang merupakan anak dari pengacara. Bua dan adik ipar Vijay berkunjung ke rumahnya. Rajesh merupakan adik iparnya, seorang aktivis sosial dan bergabung dengan partai politik. Vijay menanyakan brosur yang dibawanya. Brosur tersebut berisikan penutupan tambang batu di daerah Pavelim yang ditutup karena protes warga. Ibu mertuanya menyuruh Vijay untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolahan yang lebih bagus dan mahal. Tapi Vijay berpendapat kalau sekolah yang mahal belum tentu bagus. Orang yang ingin bersekolah dan belajar bisa di sekolah manapun dan bisa menjadi orang yang sukses. Scene berpindah ke tempat bangunan yang akan menjadi kantor polisi yang baru. Paman Martin menyapa Rane yang bekerja di sana sebagai kontraktor. Jose yang sedang asik melihat majalah dan Vijay melihatnya lalu mendatangi Jose. Vijay menanyakan apakah pekerjaannya sudah dikerjakan. Jose bilang akan mengerjakannya dan Vijay menyuruh Jose untuk mengerjakannya sekarang. Paman Martin memperkenalkan Rane dengan Vijay. Vijay dan Rane pun mengobrol. Tiba-tiba datang Gaitonde menanyakan sepasang lansia yang waktu itu kepada Paman Martin. Gaitonde terus mengoceh kalau dia tahu sepasang lansia itu telah diajarkan beberapa pelajaran hukum sambil menoreh ke arah Vijay. Paman Martin berpura-pura tidak mengingatnya. Gaitonde menghampiri Vijay dan menanyakan pasangan lansia tersebut. Vijay berpura-pura tidak mengetahui pasangan lansia tersebut, malah balik bertanya. Gaitonde menanyakan kepada Peter apa menu hari ini. Peter menjawab kalau menu hari ini seperti biasa. Gaitonde mengoceh kepada Paman Martin, kenapa tidak ada menu spesial hari ini? Dengan alasan terlalu banyak yang kasbon, jadi Paman Martin hanya menyediakan menu biasa. Gaitonde juga merasa tersindir karena orang yang mempunyai kasbon dan menanyakan berapa hutangnya dan akan dibayar. Total hutang Gaitonde adalah 3.542 rupiah. Gaitonde membulatkan hutangnya menjadi 3.600 rupiah dan ambil sebungkus kue sebagai komisi. Paman Martin menanyakan komisi apa. Gaitonde berucap seharusnya Paman Martin berterima kasih karena kantor polisi sedang dibangun dan banyak polisi yang makan di tempat Paman Martin. Dan menunjuk ke arah Rane juga makan di tempat Paman Martin. Dan Gaitonde memberitahukan juga kalau sekarang ada program seminggu polisi adalah temanmu. Vijay menghampiri Gaitonde kalau para polisi yang datang ke warung kopi Paman Martin itu bukan berkat Gaitonde, melainkan tidak ada lagi hotel atau tempat makan. Tiba-tiba Pak Sawan datang menyapa Paman Martin dan menanyakan kabar Vijay yang berada di sana. Vijay bilang kepada Pak Sawan kalau dia sedang menyepakati komisi polisi yang selalu makan di tempat Paman Martin sambil melihat ke arah Gaitonde yang sedang makan. Vijay juga menanyakan kepada Pak Sawan apa program polisi adalah temannya. Bukankah polisi seharusnya menjadi sahabat masyarakat dan hanya seminggu dalam setahun program tersebut? Pak Sawan bilang kalau program ini akan berjalan secara bertahap. Scene berpindah ke rumah Vijay yang sedang menggali untuk membuat pupuk kompos. Nandini memberitahukan kepada Vijay kalau tanggal 2-3 Oktober ada pengajian suami Chinmayanat di Panaji. Vijay tidak mau pergi ke sana, tapi Nandini memaksa Vijay untuk ikut pergi bersamanya. Anju dan Anu yang bermain kejar-kejaran menghampiri Vijay dan Nandini. Vijay menanyakan Anju bagaimana perkemahan yang telah dia ikuti. Anju memberitahukan kalau ada salah satu pria yang bernama Sam yang selalu merekam para gadis. Vijay dan Rani berada di suatu bangunan yang merupakan milik Vijay yang akan direnovasi oleh Rani. Rani akan melakukannya setelah selesai membangun kantor polisi dan Senin depan akan memasang lantainya. Vijay dan Rani berjalan ke arah warung kopi Paman Martin. Tiba-tiba datang Gaitonde yang meminta maaf kepada Rani. Tapi Gaitonde malah memarahi Rani karena Rani telah melaporkan Gaitonde kepada Kapolsek.
Gaitonde mengancam ke Rane jika Rane melaporkan lagi maka Rane akan dipecat. Vijay tidak percaya kalau Kapolsek akan memecatnya, karena Vijay tahu sifat baik Kapolsek yang tidak serakah seperti Gaitonde. Gaitonde marah dan mau memukul Vijay, tapi dipisahkan oleh Rane dan Paman Martin. Gaitonde mengancam Vijay kalau dia tak akan melepaskan Vijay begitu saja. Setiap malam, Vijay selalu menonton film. Tapi film yang sekarang berbeda karena ada adegan romantisnya. Vijay tidak kuat melihat adegan romantis dan segera pulang karena ingin melakukan praktek enak bersama istri. Anu merasa heran kenapa ayahnya pulang hari ini. Karena biasanya Vijay jarang pulang ke rumah. Nandini menyuruh Anju ke pasar untuk berbelanja. Setelah dari pasar, tiba-tiba mobil kuning datang dan ternyata dia adalah Sam. Anju bertanya kenapa Sam berada di sini. Sam memperlihatkan rekaman video Anju yang sedang mandi. Anju meminta Sam untuk menghapus videonya. Tapi Sam punya syarat jika ingin videonya dihapus, Anju harus datang sendirian jam 11 malam ke gudang halaman belakang rumah Anju. Anju tidak mau, tapi Sam mengancam jika Anju tidak datang, video akan disebarkan di media sosial dan internet yang lain. Nandini melihat ruangan Anju yang gelap dan menyalakan lampunya. Nandini menanyakan keadaan Anju yang tidak seperti biasanya. Sam datang ke gudang yang di sana sudah ada Anju yang menunggu sambil ketakutan. Saat Sam masuk, Sam kaget ternyata di sana ada Nandini, ibunya Anju. Sam marah kepada Anju karena dia tidak menepati untuk datang sendirian. Anju terus meminta kepada Sam untuk menghapus videonya. Nandini meminta kepada Sam untuk menghapus videonya. Sam menunjukkan videonya ke Nandini. Dan Nandini kaget melihat isi video tersebut. Dan Sam mengancam kalau video ini akan disebarkan di internet. Nandini memohon terus kepada Sam untuk menghapus video tersebut. Sam tidak mau. Nandini dan Anju merebut HP yang dipegang oleh Sam, tapi tidak berhasil. Sam mendorong Anju dan Nandini. Nandini meminta Sam untuk menghapus videonya. Sam menyanggupi videonya dihapus asalkan kemauan dia harus dituruti. Vijay pulang pada pagi hari dan melihat lantai kotor. Vijay melihat keluarganya yang ketakutan dan menangis. Vijay bertanya apa yang terjadi dan Nandini menceritakan. Vijay melihat gundukan tanah yang merupakan mayat Sam dikuburkan. Nandini ketakutan apa yang telah dia perbuat. Anju datang dan memberitahukan Vijay kalau ada kunci mobil di dalam gudang. Vijay, Anju, dan Nandini memeriksa keadaan gudang. Vijay memastikan tidak ada darah yang tercecer di dalam gudang. Anju dan Nandini membersihkan HP yang rusak. Saat SIM cardnya mau diambil, Vijay menyuruh Anju untuk tidak mengambil SIM cardnya dan mengingat film yang pernah dia tonton. Vijay menyimpan SIM card tersebut di sakunya. Vijay menyuruh Nandini untuk mematikan lampu rumahnya seolah-olah di rumah tidak ada orang. Vijay pergi mencari mobil Sam. Gaitonde sedang memungut biaya verifikasi paspor di rumah Salvi. Vijay membuka pintu mobil dan berbunyi alarm. Gaitonde dan dua pria tersebut mencari sumber bunyi tersebut. Gaitonde melihat Vijay masuk ke mobil tersebut. Vijay terus membawa mobil Sam sambil membayangkan kejadian film yang pernah dia lihat. Vijay melihat spanduk dan ingat ketika Nandini memberitahukan ingin pergi ke pengajian tanggal 2 sampai tanggal 3 Oktober di Panaji. Vijay terus mengendarai mobil dan mengamati daerah dan berhenti di toko HP untuk membeli HP bekas. Dan memasukkan SIM cardnya Sam. Vijay melanjutkan kembali perjalanannya dan melihat beberapa truk yang sedang terparkir di sana. Vijay membersihkan HP yang telah dia beli dengan alkohol, supaya tidak ada sidik jari yang menempel, dan melempar HP tersebut ke salah satu truk. Kemudian, Vijay membawa mobil tersebut ke tambang batu yang telah ditutup yang pernah dia dengar dari adik iparnya.
Vijay memasukkan mobil itu ke dalam air dan memastikan mobilnya tenggelam, sambil melihat sekitar untuk tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Vijay pulang dengan taksi ke kantor dan memberitahukan Jose kalau dia akan pergi ke Panaji selama 2 hari. Jose merasa aneh akan sikap Vijay yang tidak seperti biasanya. Vijay pun bersikap seperti biasanya dan memarahi Jose. Bel berbunyi, mengagetkan Nandini, Anju, dan Anu yang sedang menunggu Vijay pulang. Scene berpindah pada polisi yang sedang dan ternyata Vijay yang datang. Dan ada satu orang wanita yang sedang duduk mengawasinya. Sam adalah anak sematang wayang dari Inspektur Mira di Goa. Nandini merasa heran kenapa Vijay malah tersenyum, tidak merasa cemas. Vijay memberitahukan kepada Nandini kalau dia tidak kenal dengan pria yang bernama Sam, dan memberitahukan seolah tidak pernah ada terjadi apa-apa. Vijay menyadari kalau karyawan bodoh seperti Jose bisa dengan cepat mengenali kalau dia punya masalah dengan bersikap cemas dan tegang. Vijay meminta kepada keluarganya untuk melupakan kejadian tersebut dan bersikap seperti biasanya. Vijay menyuruh Nandini untuk mengemasi barang dan pergi ke Panaji besok untuk pengajian. Nandini memberitahukan Vijay kalau acaranya sudah selesai hari ini. Mahesh terus menelpon Sam, tapi tidak ada jawabannya. Mahesh mengomeli Mira karena terlalu memanjakan Sam. Vijay dan keluarganya pergi menggunakan bis. Kondektur merupakan kenalan Vijay dan menanyakan dia mau kemana. Dan dia tidak mau mengambil uang dari Vijay untuk membeli tiket bus. Keluarga Salgonkar menginap di suatu hotel dan memesan makanan, makan di suatu restoran, dan menonton bioskop dengan rasa cemas. Setiba di rumah, Anju dan Nandini melihat keluar yang dikuburkan mayat. Vijay memberitahukan untuk melupakan dan mengingatkan tiap pembelian harus meminta nomor. Mira merasa cemas karena Sam tidak bisa dihubungi dan meminta cybercell untuk melacak sinyal HP Sam. Tiba-tiba datang polisi. Anju merasa ketakutan dan Vijay berlari menghampiri polisi tersebut. Anju hanya menangis di belakang Vijay. Cybercell memberitahukan sinyal HP kepada Mira dan Mira merasa aneh. Vijay mengamati setiap gerak-gerik polisi. Mobil Sam akhirnya ketemu karena ada seseorang yang berenang dan melaporkannya ke polisi. Mira dan Mahesh datang untuk melihatnya dan menyuruh bawahannya untuk menyelidiki. Polisi memberitahukan secara detail informasi sinyal HP Sam kepada Mira. Foto Sam disebar di seluruh kantor polisi. Vijay memarahi Jose karena telat membayar pajak bangunan. Kapolsek memberitahukan anak buahnya kalau anak Inspektur Mira hilang dan memperlihatkan fotonya Sam dan foto mobilnya. Gaitonde ingat kalau Vijay pernah mengendari mobil seperti tersebut. Gaitonde melihat Vijay masuk ke warkop Paman Martin. Gaitonde memberitahukan kepada Paman Martin kalau dia dapat tugas penting yang harus menemukan pelaku yang menceburkan mobil kuning di tambang batu. Vijay pun bereaksi dan membuat kecurigaan Gaitonde semakin tinggi. Vijay pun bergegas membayar ke Paman Martin. Gaitonde melaporkan kalau Vijay adalah pelakunya, tapi polisi tersebut tidak mempercayai. Gaitonde juga percaya kalau Vijay gelisah dia akan menoleh ke arahnya. Tapi Vijay terus berjalan dan tidak menoleh ke belakang. Gaitonde memberikan catatan ke Kapolsek kalau tanggal 3 jam 7 pagi dia ke rumah Salvis dan melihat Vijay mengendarai mobil tersebut. Vijay melakukan interogasi kepada keluarga apa yang mereka lakukan pada tanggal 2 sampai 3 Oktober. Vijay memberitahukan keluarganya untuk menjawab yang telah mereka lakukan. Vijay juga memberitahukan polisi akan bertanya secara lembut bahkan secara kasar dan meminta jangan merubah jawaban tersebut. Polisi menanyakan kepada Salvis apa dia melihat Vijay mengendari mobil tersebut. Salvis tidak mengetahuinya. Gaitonde marah kenapa Salvis tidak mengetahuinya dan menanyakan juga ke asistennya. Dan asistennya juga ragu kalau itu Vijay. Seorang polisi memberikan fax dari Inspektur Mira kalau Sam mengikuti perkemahan
dan Anju anak Vijay ikut juga. Anju dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan Anju melihat ada polisi di sana. Anju ingat akan pesan Vijay kalau polisi tidak punya bukti dan jangan bersikap takut dan diam. Polisi mendatangi rumah Vijay dan di sana ada Nandini yang berdiri dengan rasa gugup. Tiba-tiba Vijay datang dan Gaytonde heran. Kenapa Vijay pulang tidak seperti biasanya? Vijay memberitahukan kalau kepala sekolah Anju menelpon Nandini memberitahukan kalau Anju diinterogasi oleh polisi. Polisi memperlihatkan foto Sam dan mobil Sam. Vijay dan Nandini mengenalnya, tapi Vijay dan Nandini mengelak mengenalnya. Inspektur memberitahukan kalau Sam anak dari Inspektur Mira yang hilang 25 hari yang lalu. Dan Gaytonde melihat Vijay mengendari mobil tersebut. Tiba-tiba Nandini memberitahukan kalau mereka tidak berada di rumah pada tanggal 2 Oktober. Gaytonde langsung mencurigai karena polisi tidak menanyakan tanggal 2 Oktober kepada Nandini dan Vijay. Vijay hanya tersenyum dan tertawa. Kapolsek bertanya kenapa Vijay tersenyum. Vijay memberitahukan kalau polisi membuat Nandini shock. Vijay dan Nandini tahu kepala sekolah Anju menelpon dan memberitahukan semua atas kasus hilangnya Sam. Kapolsek menanyakan jika Gaytonde melihat Vijay pada tanggal 3 Oktober jam 7 pagi. Vijay memberitahukan kalau dia dan keluarganya berada di Panaji tanggal 2-3 Oktober dan menceritakan apa saja yang mereka lakukan dan memberikan bon makan, tiket bioskop, dan karcis bis. Gaytonde curiga mengapa Vijay mengumpulkan semua bon-bon tersebut. Vijay memberitahukan kalau itu untuk mengecek pengeluaran tiap akhir bulan. Polisi pun pergi. Gaytonde dimarahi oleh Kapolsek atas dugaan omong kosong. Tapi Gaytonde bersikeras kalau dia melihat Vijay mengendari mobil tersebut. Para polisi melaporkan berita tersebut ke Inspektur Mira. Gaytonde masih bersikeras kalau Vijay yang mengendari mobil tersebut. Kapolsek memberitahukan kalau Vijay memberikan bukti tiket dan bon selama di Panaji dan akan dibuktikan kalau itu asli atau bukan. Mira membenarkan Gaytonde kalau itu semua palsu dan meremehkan Vijay kalau Vijay itu dungu hanya sebatas tamatan kelas 4 SD dan meminta Vijay dan keluarganya untuk dibawa. Rene memberitahukan Paman Martin kalau Vijay dan keluarganya dibawa oleh polisi. Vijay, Nandini, Anju, dan Anu diinterogasi oleh para polisi di tempat yang terpisah. Sebelum tertangkap, semalamnya Vijay memberikan wejangan untuk tetap pada jawabannya jangan sampai terjebak oleh pertanyaan polisi. Mira, Mahesh, dan polisi mengawasi mereka di rekaman CCTV. Mertua Vijay, Paman Martin, dan sekelompok orang meminta polisi yang menjaga untuk membuka gerbangnya. Anu terus diberikan pertanyaan. Telepon berdering ke HP Mahesh. Kalau wartawan mengetahui keluarga Vijay ditahan untuk diinterogasi, Mira tidak mau peduli akan hal itu. Kapolsek dan Mira curiga kenapa Anu seorang anak kecil bersikukuh atas jawabannya. Mira memerintahkan Kapolsek Prabu untuk membawa saksi-saksi yang lain. Nandini merasa lega karena polisi mempercayai cerita mereka. Vijay memberitahukan Nandini kalau mereka hanya pura-pura mempercayai dan sedang mengumpulkan bukti yang suatu saat akan datang kembali. Vijay meminta bantuan kepada Rajesh jika suatu waktu polisi menangkap Vijay kembali. Paman Martin mulai diinterogasi oleh Mira tentang keberadaan Vijay tanggal 2 dan tanggal 3. Joseph pun ditanya oleh Mira. Kondektur bus kenalan Vijay, pemilik hotel, pemutar proyektor film, semua saksi satu persatu ditanya. Dan membenarkan kalau Vijay dan sekeluarga berada di Panaji. Mira menyuruh Kapolsek untuk menghubungi suami Chinnamayan yang mengadakan pengajian di Panaji tersebut. Suami Ji memberitahukan kalau Vijay benar berada di pengajian. Mana mungkin dia bisa menceritakan secara detail isi dari ceramahnya. Mira putus asa karena tidak ada bukti yang dapat dia tunjukkan. Mira masih merasakan kalau Vijay berbohong. Mira bertanya tentang profil Vijay.
Kapolsek memberitahukan usaha Vijay dan hobi Vijay yang suka menonton film. Mira menemukan petunjuk penting yaitu film. Mira mulai menanyakan kondektur bus yang tanggal 3 Oktober dan meminta rekaman CCTV di ATM. Mira merasa curiga kenapa kondektur bus itu masih mengingat Vijay dan keluarganya, sedangkan yang naik bus itu banyak. Kondektur bus itu memberitahukan kalau Vijay dan keluarganya yang mengingatkan kalau mereka pernah dan memberitahukan kembali akhir-akhir ini. Mira dan polisi pun curiga dan mengumpulkan kembali saksi-saksi. Suami Ji menelpon dan memberitahukan kalau pengikutnya mempunyai rekaman ceramahnya dan bisa dipesan dan tidak ada pemesan atas nama Vijay. Rekaman CCTV pun mulai diperiksa dan benar, Vijay ada di dalam rekaman itu. Mahesh meminta penyelidikan keluarga Vijay dihentikan, tapi Mira masih tidak mempercayai. Vijay dan sekeluarga dibawa oleh polisi. Rajesh ingat Vijay pernah meminta kepadanya untuk menelpon seseorang. Keluarga Vijay Salgonkar dikumpulkan dan ditanya oleh Mira, tapi mereka masih bersikeras kalau mereka tidak mengetahui. Mira menyuruh Gaitonde supaya Vijay mengakui dengan cara apapun. Vijay terus dipukuli, ditampar, dan ditendang oleh Gaitonde supaya Vijay mengakui. Nandini meminta Mira untuk menghentikannya. Di luar penuh dengan para wartawan. Nandini, Anju terus dipukuli supaya mengaku. Vijay dan Anu hanya bisa melihatnya. Polisi datang memberitahukan Mahesh kalau Alex, temannya Sam, datang. Mira menyuruh polisi menghentikan pukulan tersebut. Gaitonde akan menendang Vijay tapi dia dihentikan oleh polisi sendiri. Mira menunjukkan foto Anju kepada Alex. Alex tidak mengenal Anju. Mahesh meminta tolong kepada Alex untuk kooperatif lagi karena Alex berada di perkemahan dengan Sam. Akhirnya Alex memberitahukan Mira apa yang sebenarnya terjadi di perkemahan. Alex memberitahukan Mira kalau Sam merekam Anju yang sedang mandi. Mira dan Mahesh merasa kecewa akan perbuatan Sam. Mira mendatangi kembali keluarga Vijay Salgonkar dan menyuruh para polisi untuk keluar. Hanya Gaitonde yang boleh berada di ruangan tersebut. Mira memberitahukan Vijay kalau dia sudah tahu video Anju. Tapi Vijay masih bersikeras kalau dia tidak mengetahuinya. Mira menyuruh Gaitonde melakukan sesuatu supaya mereka mengungkapkan kebenaran. Gaitonde memukul keluarga Salgonkar kecuali Anu yang tidak dipukul. Anu melihat dengan penuh ketakutan. Gaitonde mengancam Anu akan membunuh kakaknya, ibu, dan ayahnya jika tidak mau mengaku. Anu tidak menjawabnya dan hanya melihat ayahnya dan menggelengkan kepala. Mira menyuruh Vijay, Nandini, dan Anju keluar. Hanya Anu yang di dalam dan Gaitonde terus menanyai Anu dan mengancamnya. Nandini ingin mengakui supaya Anu tidak dipukuli, tapi Vijay melarang. Gaitonde terus menanyai Anu. Mahesh meminta Mira untuk menghentikan semuanya, tapi Mira tidak mau. Gaitonde mulai menampar Anu dan hampir menendang tapi dihentikan oleh Mira. Anu meminta jangan dipukuli dan akan memberitahukan. Anu dibawa keluar oleh Mira. Gaitonde memberitahukan Vijay kalau Anu akan memberitahukan tempat dikuburnya Sam. Penggalian pun dimulai. Mira, Mahesh semuanya sedang melihat penggalian tersebut. Mira menangis melihat penggalian tersebut. Bau busuk pun mulai tercium. Anu menghampiri Vijay dan meminta maaf karena telah memberitahukan. Vijay pun menenangkan Anu yang merasa bersalah dan penuh ketakutan. Karung pun diangkat dan dibuka, dan ternyata itu bangkai hewan. Mira, Mahesh, dan para polisi melihat dengan rasa heran kepada Vijay. Mira mau menghampiri Vijay tapi dihentikan oleh Mahesh. Vijay memberitahukan Rajesh kalau Gaitonde memukuli Vijay dan sekeluarganya yang tidak bersalah. Gaitonde menghampiri Vijay dan memarahi tapi Rajesh menghentikannya dan memukuli Gaitonde. Warga pun ikut memukuli Gaitonde.
Mira dan Mahes pun pergi dengan dikawal oleh polisi. Berita pun tersebar dan banyak yang mendemo atas kejadian yang dilakukan oleh Inspektur Mira. Gaetone diberhentikan, Kapolsek dan semua polisi yang terlibat dipindah tugaskan, dan Inspektur Mira disuruh cuti untuk waktu yang tidak ditentukan. Nandini merasa bersalah atas kejadian tersebut dan menanyakan di mana Vijay mengubur Sam. Vijay tidak memberitahukan di mana Sam dikubur. Polisi datang untuk memberitahukan kalau Mira ingin bertemu. Mira dan Mahes meminta maaf sebagai orang tua yang telah memanjakan Sam dan meminta maaf telah mengusik keluarga Vijay Salgonkar dan akan pergi ke luar negeri. Mahes meminta Vijay untuk memberitahukan keadaan Sam. Vijay hanya meminta maaf. Flashback pun selesai. Kapolsek memanggil Vijay dan menyuruh Vijay untuk tanda tangan. Kapolsek juga mengatakan kalau Vijay merasa bangga telah membodohi polisi hanya dengan seorang tamatan kelas 4 SD. Dia sudah membodohi semua polisi dan akan menemukan mayatnya. Di akhir film diperlihatkan kalau Vijay mengubur mayat Sam tepat berada di bawah meja Kapolsek. Oke, sekian alur cerita Drishyam sampai di sini. Jangan lupa untuk support terus channel Kianta dengan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru. Bye-bye!